Menentang Kuasa Dewa Part 297. Shen Xiang dengan hati-hati mengamati ekspresi Eleve Kilian, dan menemukan bahwa ada cahaya terang di mata Eleve Kilian, yang memberinya firasat buruk, meskipun sepertinya Eleve Kilian ingin berbicara dengannya dengan tenang tentang metode pembunuhan hidup. Dia tahu bahwa dengan kepribadian wanita ini, dia pasti tidak akan mudah berkompromi. Selain itu, dia telah ditentang oleh Shen Xiang, jadi tidak mungkin dia tidak membencinya. Lalu apa yang harus kita bicarakan dulu? Shen Xiang bertanya dengan hati-hati. Pada saat ini, Eleve Kilian begitu tenang, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Pertama, beritahu aku alasanmu datang menemuiku. Seharusnya ada urusan penting lain yang harus kamu urus, kan? Eleve Kilian memiliki senyum menawan di wajahnya. Senyuman itu penuh dengan rasa percaya diri, membuatnya semakin cantik dan menawan. Saya ingin membeli beberapa tanaman obat tingkat abadi dari Anda, tingkat 1 atau tingkat 2. Tanaman tersebut terutama digunakan untuk meningkatkan kibawaan atau memperkuat tubuh dan jiwa. Shen Xiang langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu Eleve Kilian tujuan kunjungannya. Eleve Kilian dengan lembut menyesap tehnya. Matanya tersenyum, menyebabkan jantung Shen Xiang berdebar. Dia merasa perjalanan ini pasti akan gagal. Kamu ingin menantang pelindung istana ilahi, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Itu sebabnya kamu memerlukan ramuan obat bermutu tinggi dalam jumlah besar untuk memurnikan pil. Eleve Kilian meletakkan cangkir tehnya dan terkekeh, seolah-olah dia telah mengetahui segala sesuatu tentang Shen Xiang. Saya tidak berharap Anda tahu cara memurnikan pil abadi, Anda jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Shen Xiang paling takut pada Eleve Kilian, dia akan dengan mudah mengetahui apa yang dia pikirkan, dan dia bahkan akan memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itu benar. Shen Xiang mengulurkan tangannya, Anda harus mendapatkan ramuan obat ini, bukan? Ya, tapi aku tidak akan menjualnya padamu. Eleve Kilian tertawa, jangan pernah berpikir untuk membuat kesepakatan dengan saya tidak akan memberi Anda kesempatan apapun. Anda harus tahu bahwa saya tidak kekurangan kristal spiritual, atau apapun. Saat dia berbicara, dia melemparkan kotak giok kecil ke Shen Xiang dan melanjutkan, ini benihnya, saya akan mengembalikannya kepada Anda, aku tidak akan melanjutkan masalah yang kamu sebabkan padaku. Shen Xiang mengambil kotak giok itu dan diam-diam menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Eleve Kilian akan membalasnya. Jadi maksudmu kamu tidak berencana membicarakan masalah yang mulia surgawi penekan iblis? Shen Xiang mengerutkan kening, bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan berbicara baik? Eleve Kilian berkata, kita memang perlu melakukan pembicaraan yang baik, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin membicarakan masalah itu. Jika Anda ingin membicarakannya tidak apa-apa, tetapi jika Anda bersedia mendengarkan pengaturan saya, kita dapat terus bekerja sama, aku bahkan dapat menyediakan sejumlah besar bahan obat kelas abadi dan pil abadi untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu dan memungkinkanmu menantang pelindung istana ilahi. Tapi menurutku kamu tidak akan setuju, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Shen Xiang mengangguk dan berkata, kamu mengenalku dengan baik sekarang. Aku tidak akan setuju. Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Selamat tinggal. Shen Xiang sudah berdiri, dan sikap tegas seperti itu agak di luar dugaan Eleve Kilian. Dia segera berkata, jangan bilang kamu tidak ingin mendapatkan metode alive selain itu. Saya bisa mendapatkannya dengan kemampuan saya sendiri. Shen Xiang menangkupkan tangannya, dan hendak pergi. Aku lebih kuat darimu. Ada yang ingin kau tanyakan padaku, jadi kenapa kau tidak mau menuruti perintahku? Ini bagus untukmu. Eleve Kilian merasa sulit untuk memahaminya. Dalam kesimpulannya, Shen Xiang harus sangat bersedia menyetujui permintaannya. Mengapa kita tidak bisa mendiskusikan masalah ini dengan baik? Sebaliknya, kami harus mendengarkan pengaturan Anda. Anda belum tentu benar, tetapi mendengarkan pengaturan Anda sangat mungkin dilakukan. Jika kamu mendengarkan pengaturanku, aku bisa melukai diriku sendiri. Terus terang, hanya saja aku tidak mempercayaimu, dan kamu terlalu percaya diri, jadi kamu pasti tidak mau mendengarkan pendapatku, jadi lupakan saja.
Shen Xiang menghela nafas, permintaan saya tidak terlalu banyak, kita berdua harus bekerja sama dan mendiskusikan tindakan pencegahan. LV Kilian berkata, kalau begitu kamu boleh pergi, kamu memang sangat kuat, aku mungkin salah juga, tapi aku suka mengendalikan segalanya. Aku sudah seperti ini selama bertahun-tahun, aku tidak akan membiarkan variabel apapun mengganggu rencanaku. Juga, jangan datang ke sini untuk mencariku di masa depan jika kamu melihat Xiao Xiang, kamu bisa langsung mencarinya, dan jangan menyelinap ke tempatku tanpa izin. Petik 2. Shen Xiang berjalan ke pintu, dan LV Kilian berkata lagi, bahkan jika kamu tahu di mana metode pembunuhan hidup disembunyikan, tanpa aku, kamu tidak akan bisa mendapatkannya, karena ayahku secara khusus meninggalkannya untukku, dan tidak orang lain akan bisa mendapatkannya jika kamu mengambilnya dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan tempat itu hancur. Terima kasih atas pengingatnya. Shen Xiang meninggalkan istana ratusan bunga, dia tidak terkejut bahwa LV Kilian akan menjadi seperti ini, orang ini awalnya adalah wanita yang kuat, dia sangat kompetitif, dan dia tidak menyukai pria di dalam hatinya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Shen Xiang mendiskusikan hal-hal penting dengannya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bunga, kamu memiliki kepribadian kecil, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Long Sui tertawa. Shen Xiang berjalan di jalan, melihat ke beberapa toko pil, dan berkata, saya tidak punya permusuhan dengannya sejak awal, kami tidak bisa berbisnis satu sama lain, kami hanya marah satu sama lain, dia saat ini sedang marah. Di matanya, aku masih lemah. Dia tidak suka bekerja sama denganku dan hanya ingin aku mendengarkannya, jadi aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri mulai sekarang. LV Kilian berpikir bahwa setelah ditipu oleh Shen Xiang, dia memiliki pemahaman tentang Shen Xiang, dan merasa bahwa Shen Xiang memang seperti itu. Faktanya, pemahamannya tentang Shen Xiang masih sangat sedikit, dan yang dia pahami hanyalah sisi tersamar dari Shen Xiang. Namun, aku memiliki segel penekan iblis suci di tanganku, dan dia masih ingin bekerja sama denganku di dalam hatinya. Hanya saja dia terlalu sombong, dan tidak bisa melepaskan posisinya, jadi setelah ini, dia pasti akan bertarung denganku secara rahasia. Saya kira, dia akan memikirkan cara untuk mencegah saya membeli bahan obat kelas abadi. Shen Xiang berkata, saya merasa dia ingin menggunakan suatu metode untuk membuat saya tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, saya harus mencari bantuannya, dan kemudian tunduk padanya. Long Sui tertawa, Kaisar Bunga ini ingin menaklukkanmu, tapi dia pasti tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Shen Xiang tertawa, dia pasti akan menjadi orang yang ditaklukkan pada akhirnya. Tekan dia di tempat tidur. Long Sui tertawa sinis. Chen Xiang tertawa sinis, lalu melangkah ke susunan transmisi dan kembali ke Istana Abadi Bintang Kuno. Dia tidak terburu-buru untuk menyelidiki kultus iblis ilahi. Dia belum cukup kuat, budak surgawi di dalam kultus iblis ilahi seharusnya sangat kuat. Tuan, bantu saya memeriksa di mana Yan Zilan berada. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya. Shen Xiang mengetuk pintu Wong Kamtin. Wong Kamtin tidak membuka pintu, dan berteriak dari dalam, saya mendengar bahwa para suster pergi ke negeri abadi Guntur Ilahi, pergi ke sana dan bertanya-tanya, dengan kemampuan mereka, mereka seharusnya bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di tempat itu. Negara abadi Guntur Ilahi didirikan oleh penguasa Guntur dari 9 kaisar dan 5 yang mulia saat itu. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami banyak perang. Ada periode waktu ketika negara abadi Guntur Ilahi sangat kuat, menyerang istana abadi lainnya di mana-mana. Sejak negara abadi Guntur Ilahi dikalahkan oleh kekuatan gabungan dari banyak kekuatan, dia tidak menonjolkan diri, sudah bertahun-tahun sejak dia tidak berpartisipasi dalam acara besar apapun, membuat orang merasa bahwa dia telah berubah. Setelah Shen Xiang berteleportasi ke Divine Thunder Immortal Country, dia melihat bahwa sebagian besar ahli di sini menggunakan atribut petir. Diam-diam dia senang, karena dia memiliki benda yang menantang surga seperti buah leihun, yang merupakan hal yang dibutuhkan oleh banyak ahli yang mengembangkan atribut petir. Yan Zilan sangat terkenal di sini. Shen Xiang dengan cepat mengetahui tentangnya. Dia adalah ketua aula istana Guntur Ilahi di bawah negeri abadi Guntur Ilahi.
dan istana guntur ilahi terutama melakukan bisnis, menjual segala macam barang berharga. Kadang-kadang, mereka mengadakan lelang atau kegiatan tertentu. Shen Xiang tidak menggunakan identitasnya sebagai kaisar surgawi ratusan bunga yang akan datang, dan malah berubah menjadi orang yang terlihat biasa saja. Dia tidak ingin LV Kilian mengetahui bahwa dia ada di sini. Jika tidak, dengan otak LV Kilian, dia pasti akan menebak bahwa dia sedang mencari bantuan Yan Zilan, dan kemudian melakukan sesuatu. Istana guntur ilahi ini sangat pendek, bahkan tidak setinggi istana ilahi penekan iblis milikku. Shen Xiang menghitung, Divine Thunder Palace hanya memiliki 35 lantai. Meskipun sudah tua, namun sangat berarti. Ini adalah bangunan yang telah mengalami 10 hari di era Kaisar Agung. Su Meiyao berkata, ketika saya masih sangat muda, saya mengikuti guru ke sini. Istana guntur ilahi dibangun menggunakan batu bata abu-abu besar. Bentuknya persegi dan terlihat sangat besar dan megah. Setiap lantai sangat luas, seperti alun-alun, dan dapat menampung banyak orang di dalamnya. Saat Shen Xiang memasuki tempat ini, dia segera menggunakan metode tur surga dan pergi ke level tertinggi untuk mencari Yan Zilan. Sepanjang jalan, ada banyak formasi kuat, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pertahanan Divine Thunder Palace yang tampak tua ini sebenarnya sangat kuat. Senior, saya ingin melihat peri abadi Zilan. Apakah saya memerlukan syarat apapun? Shen Xiang bertanya kepada seorang lelaki tua yang sedang mengumpulkan bahan obat. Setidaknya ada 10 orang yang menanyakan hal ini setiap hari, kamu yang ke-8 hari ini. Saya tahu banyak orang yang sangat mengaguminya, terutama laki-laki. Lelaki tua itu tertawa. Kalau begitu, apakah kamu selalu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang-orang itu? Shen Xiang menggaruk kepalanya karena malu. Aku menemuinya untuk urusan bisnis. Hampir semua orang mengatakan itu. Keluarkan hanya hal-hal berharga yang akan membuatnya keluar dan berbicara dengan Anda secara pribadi. Orang tua itu mengulurkan tangannya. Shen Xiang baru saja memikirkan bahan obat apa yang harus dia ambil. Dia khawatir dia akan menakuti lelaki tua itu, tetapi jika terlalu buruk, dia mungkin tidak bisa melihat Yan Zilan lagi. Apakah kamu mengenali benda ini? Shen Xiang mengeluarkan bola transparan. Sesuatu yang mirip dengan nyala api melompat ke dalamnya, memancarkan listrik. Itu tampak seperti sambaran petir kecil yang telah dipenjara. Ini, sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Shen Xiang telah mendiamkan dia, dan kemudian menyimpan buah leihun. Lelaki tua itu memang ketakutan setengah mati, bola matanya hampir keluar. Dia tidak menyangka akan ada orang idiot yang akan menjual buah leihun. Pada saat ini, di matanya, Shen Xiang hanyalah anak yang sangat hilang. Untuk melihat peri abadi Zilan, dia bahkan rela mengambil benda seperti itu. Kamu bisa melihat peri abadi Zilan sekarang, kan? Shen Xiang tertawa. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Lelaki tua itu dengan santai memanggil seseorang untuk menggantikannya, lalu membawa Shen Xiang ke barisan transmisi kecil, memindahkannya ke lantai paling atas, dan membawanya ke ruang tamu. Saya sudah gunakan jimat komunikasi untuk memberitahunya, dia akan segera datang menemui Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia pergi dengan penuh semangat, karena dia juga punya bagian dalam kesepakatan bisnis ini. Yan Zilan tidak ada di sini. Shen Xiang menunggu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya muncul di ruang tamu. Dia berpakaian sangat sederhana, dengan gaun panjang berwarna ungu, rambutnya diikat sederhana, tapi itu membuat orang merasa bahwa dia lebih natural dan cantik, lebih genit, dan memiliki pesona yang natural. Ditambah dengan senyumannya yang lembut dan manis, membuatnya seolah-olah memiliki kekuatan untuk memikat jiwa seseorang. Tuan muda, saya sudah membuat Anda menunggu. Zilan akan menuangkan teh untuk Anda sekarang juga untuk meminta maaf. Yan Zilan tersenyum di pipi bunga persiknya saat dia berjalan perlahan. Matanya menunjukkan ekspresi bersalah, dan tatapan itu membuat orang tidak sanggup mengkritiknya. Meskipun Yan Zilan kebanyakan sederhana, tindakannya membawa kesan elegan dan mulia. Kecantikan tiada taraf dan pesona dewasa seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditiru oleh sedikit wanita. Saat dia menuangkan teh,
Shen Xiang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pinggang rampingnya, menariknya ke pelukannya. Yan Zilan langsung marah. Shen Xiang juga merasakan kekuatan suci yang sangat kuat dan jejak kekuatan suci keluar dari tubuhnya. Saudari Zilan, ini aku. Shen Xiang terkekeh di telinganya. Bocah sialan. Yan Zilan meludah dengan ringan, dan berjuang untuk melepaskan diri dari tangan besar Shen Xiang. Baru saja, Shen Xiang mencubit pinggangnya, yang membuat wajahnya sedikit merah, membuatnya semakin memikat dan menawan. Meskipun Shen Xiang tiba-tiba menyerang, Yan Zilan tidak membiarkan teko di tangannya mengeluarkan teh apapun. Pada saat ini, mata pencuri Shen Xiang menjadi lebih serakah, dan menyapu seluruh tubuhnya tanpa henti. Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Yan Zilan menjadi sedikit santai, dan dengan kasar menuangkan teh untuknya, lalu duduk di samping, tidak lagi bersikap sopan padanya. Lagi pula, dia adalah salah satu dari mereka, dan bajingan kecil yang mesum. Hanya saja sudah lama sekali aku tidak melihat wanita semenyenangkan Sister Zilan. Shen Xiang menatapnya sambil menyeringai, menghabiskan tehnya dalam satu tegukan, dan kemudian memberikan cangkir tehnya kepada Yan Zilan. Setelah Yan Zilan membantunya mengisi cangkir, dia berkata dengan getir, meski begitu, kamu tidak boleh ceroboh. Aku hampir memukulmu sampai mati sekarang, aku tidak ingin anak nakal sepertimu mati secepat ini. Aku sangat merindukan Kak Zilan. Mau tak mau aku ingin memelukmu. Shen Xiang tertawa. Setelah kembali ke penampilannya sendiri, Yan Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Di masa lalu, Shen Xiang memang hanyalah anak nakal di matanya, tapi sekarang, dia memiliki aura dewasa dan pesona yang aneh. Kenapa kamu mencariku? Apakah penting? Tanya Yan Zilan lirih. Shen Xiang mengeluarkan buah leihun dan memberikannya kepada Yan Zilan. Yan Zilan berpikir bahwa Shen Xiang hanya mengeluarkan buah leihun untuk melihatnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menjualnya. Apakah kamu begitu miskin? Hal yang bagus, kamu harus menyimpannya. Jika kamu kekurangan kristal spiritual, aku akan membantumu memikirkan caranya. Yan Zilan mengembalikan buah leihun kepadanya. Saya telah mengumpulkan banyak kristal spiritual selama bertahun-tahun. Saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Shen Xiang duduk dan tersenyum lega. Tindakan Yan Zilan sangat menyentuh hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya hanya mencari bahan obat tingkat abadi, dan saya membutuhkannya banyak. Saya tahu tidak mudah mendapatkannya. Shen Xiang telah lama menggunakan cairan ilahi ciptaan untuk membuat beberapa buah leihun, jadi dia mengeluarkan satu untuk ditukar dengan bahan obat. Namun, dia tidak akan begitu saja memberikannya kepada orang lain, karena dia tidak ingin buah leihun jatuh ke tangan orang jahat. Bahan obat kelas abadi cukup berharga, dan biasanya tidak mudah dibeli dengan kristal spiritual, terutama jika jumlahnya banyak. Shen Xiang tidak punya waktu untuk menggunakan cairan ilahi ciptaan untuk menduplikasi sejumlah besar bahan obat, jadi metode ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya lebih cepat. Buah leihun tidak bisa diberikan kepada orang jahat itu, jadi saudari Zilan, kamu harus mencari pembeli yang baik, saya ingin menukar sejumlah bahan obat dengannya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kan? Tanya Shen Xiang. Istri Raja Guntur Ilahi selalu ingin memiliki jiwa guntur, jadi dia adalah kandidat terbaik, jangan khawatir. Negara abadi Guntur Ilahi memiliki permusuhan dengan banyak kekuatan besar, jadi mereka tidak akan memprovokasi Anda di masa depan. Selama Anda tidak menemukan masalah dengan mereka, tidak apa-apa. Kata Yan Zilan. Dia merasa sedikit malu di hatinya, karena dia tidak dapat membantu Shen Xiang. Aku sungguh tidak berguna. Aku tidak bisa membantu banyak. Yan Zilan menghela nafas pelan. Kamu sudah banyak membantuku. Shen Xiang menggunakan jari-jarinya untuk membelai rambut di dahinya, di mana saudara perempuanmu. Yanyao pergi berkultivasi bersama kakeknya, sementara Yun Zhu dan Bai Xing pergi berlatih. Mungkin butuh waktu lama sebelum kita bisa bertemu lagi, dan kita semua punya jalan masing-masing untuk dilalui. Tidak ada perjamuan di dunia ini yang tidak berakhir. Yan Zilan memandang Shen Xiang dengan lembut, meraih tangan Shen Xiang,
dan dengan lembut membelai punggung tangannya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu telah mengalami begitu banyak hal di usia yang begitu muda, kamu pasti sangat menderita." Shen Xiang tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Hanya saja, oh benar, masalah Anda membantu saya mendapatkan bahan obat harus dirahasiakan. Anda tidak boleh memberitahu orang lain, bahan obat yang saya butuhkan adalah untuk meningkatkan budidaya saya. Kualitas menengah hingga tinggi sudah cukup." Petik 2. Aku akan menyapa mereka dulu. Yan Zilan mengeluarkan selembar kertas simbol giok komunikasi. Saudari Zilan, budidaya jiwa ilahi Anda telah meningkat dengan sangat cepat. Shen Xiang merasakan kekuatan ilahi Yan Zilan yang kuat. Saya seorang gadis yang lemah. Jika saya tidak memperkuat diri saya dengan benar, saya akan mudah diintimidasi. Yan Zilan terkekeh. Siapa yang berani mengganggumu? Aku akan menghajarnya. Shen Xiang mengayunkan tinjunya yang kuat. Selain kamu, bocah nakal, siapa yang berani menindasku sekarang? Yan Zilan tertawa, kalahkan dirimu sendiri. Melihat penampilan Yan Zilan yang nakal, Shen Xiang mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, menyebabkan dia berteriak berulang kali. Dia mulai bermain dengan Shen Xiang di tempat tidur, dan Shen Xiang juga memanfaatkannya. Yan Zilan tersentuh oleh tangan ikan asin Shen Xiang, dan wajahnya memerah. Rasanya sangat memabukkan, dan membuat orang ingin menggigitnya. Jimat giok di samping tempat tidur tiba-tiba bergetar, dan Yan Zilan berteriak, "Berhenti main-main, kita harus melakukan bisnis yang serius." Shen Xiang melepaskan Yan Zilan yang berada dalam pelukannya, dan lupa untuk kembali ke perasaan itu. Dia terkikik sambil melihat ke arah Yan Zilan yang acak-acakan, ingin melihat menembus tubuh giok indah di dalamnya. "Mereka setuju, aku akan mengambilkan ramuan obat untukmu sekarang. Kamu tidak akan melihatnya, dan mereka juga tidak akan melihatmu." Yan Zilan mengeluarkan gaun ungu cantik dari lemari. Dia melepas set pakaian sederhana yang dia kenakan di depan Shen Xiang, dan hanya 2 tempat rahasia di tubuhnya yang dibungkus dengan beberapa lapis kain sutra ungu, kakinya yang ramping seputih salju, pinggangnya yang ramping, pusarnya yang kecil dan imut, dan tulang selangkanya yang indah, semuanya diungkapkan kepada Shen Xiang dengan susah payah, menyebabkan tubuh Shen Xiang memanas. Namun, dia tidak perlu mencari lama sebelum Yan Zilan mengenakan gaun ungu mewah itu dan segera merapikan rambutnya. Jelas sekali dia akan bertemu dengan orang yang sangat penting. Yan Zilan berdiri di samping cermin, dan ketika dia melihat ekspresi bodoh Shen Xiang, dia tertawa, "Apakah kamu belum cukup melihat? Kembalilah ke istrimu, peri kecilmu tidak lebih buruk dariku, dan kamu tidak hanya punya peri kecil itu, kan?" Saat itu, sekelompok wanita berkumpul di lembah Gunung Zilan, sehingga Yan Zilan kurang lebih bisa melihat beberapa hal. "Saudari Zilan, kamu seharusnya tidak menggodaku. Aku menyukaimu sekarang, apa yang harus aku lakukan?" Shen Xiang menggosok tangannya dan tertawa. "Jadi kamu tidak menyukaiku sebelumnya?" Yan Zilan tersenyum manis, terlihat sangat menawan. "Apakah kamu ingin aku selalu menyukaimu?" Shen Xiang telah tiba di belakang Yan Zilan dan dengan lembut memeluknya. Yan Zilan sedikit berjuang untuk melepaskan diri dari Shen Xiang, dan berkata dengan lembut, "Saya ingin bertemu dengan Yang Mulia Ganda Tao Guntur di masa depan. Pasangan ini sangat kuat, sebaiknya Anda tidak meninggalkan aura apapun di tubuh saya, mereka akan mengetahuinya." Oh, mereka sebenarnya berani menyebut diri mereka sebagai Raja Petir masa depan. Shen Xiang sedikit terkejut, dan juga sedikit tidak percaya. Ini tidak berlebihan. Saat itu, negeri abadi guntur ilahi dikelilingi dan dimusnahkan oleh banyak kekuatan, dan pasangan itu selalu memikirkan permusuhan ini. Pasangan ini telah memimpin tempat ini untuk waktu yang sangat lama, jadi mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Yan Zilan berkata, "Saya kadang-kadang mengenal Zheng Rong, itulah sebabnya saya bisa melakukannya baiklah di sini." "Zheng Rong, apakah itu Raja Petir perempuan?" Shen Xiang bertanya, sungguh wanita yang kejam. Petik 2. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, tapi tidak sekarang. Jika mereka melihat Anda sekarang, mereka pasti ingin mengikat Anda. Jika mereka tidak bisa mengikat Anda,
mereka sedikit banyak akan merasa tidak senang, kata Yan Zilan. Yan Zilan sedikit mengernyit, dan berkata, jadi maksudmu, dia mungkin tidak bermoral terhadapmu. Jika ambisinya begitu besar, maka sumber daya dan posisi di Tian di masa depan pasti akan sangat penting baginya. Anda memiliki kendali atas pembuluh darah naga, dan mereka yang memiliki ambisi pasti akan memikirkannya. Petik 2. Dia agak mengerti konflik seperti apa yang terjadi antara Shen Xiang dan LV Qilian. LV Qilian ingin mengikatnya, tetapi metodenya tidak terlalu lembut, jadi Shen Xiang tidak senang. Selama jangka waktu ini, dia pasti akan memantau pasar bahan obat kelas abadi. Dia bahkan akan mengganggu dan menghentikan saya membelinya, karena saya telah menemuinya sebelumnya dan memintanya untuk menjual beberapa kepada saya. Shen Xiang berkata, jadi ini harus dirahasiakan. Negeri surgawi guntur ilahi ini pasti mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan istana ratusan bunga. Yan Zilan mengangguk, jika itu masalahnya, sepertinya Anda hanya memiliki satu kesempatan ini untuk membuat kesepakatan. Zheng Rong dan Kaisar Bunga sering berinteraksi satu sama lain, dan keduanya adalah perempuan. Jika Kaisar Bunga mengetahui tentang transaksi ini, dia pasti akan membuat Yang Mulia Ganda Tao Guntur mengabaikan Anda. Petik 2. Aku khawatir dia memperhatikanmu, untuk berurusan denganku, dia pasti akan mengumpulkan segala sesuatu tentangku. Shen Xiang mengerutkan kening, dia tidak ingin melibatkan orang lain. Tidak apa-apa, paling-paling aku akan berpindah tempat saja. Jika memang tidak berhasil, aku akan pergi ke Istana Abadi Naga Es, aku tahu tempat itu tidak akan menundukkan kepalanya kepada Kaisar Bunga. Yan Zilan membelai wajahnya, aku akan segera kembali. Setelah Yan Zilan pergi, Shen Xiang berbaring di tempat tidur, memikirkan sesuatu sambil menunggu Yan Zilan kembali. Jika LV Qilian tidak bermoral, jangan salahkan saya, inilah intinya saya. Shen Xiang mulai khawatir. Dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan LV Qilian, tetapi berdasarkan situasi LV Qilian saat ini, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi musuh di masa depan. Kaisar Bunga Belaka bukanlah apa-apa, aku, Dewa Tertinggi Naga Langit, ada di sini. Jika itu masalahnya, aku akan membantumu menaklukkannya, menjadikannya budakmu, dan membiarkan dia melayanimu telanjang setiap hari. Long Sui tertawa jahat. Itu ide yang bagus, tapi tidak terlalu realistis. Shen Xiang terkekeh. Lebih dari 2 jam telah berlalu, dan ketika Yan Zilan kembali, Shen Xiang segera melompat dari tempat tidur dengan gembira. Namun, ketika dia melihat ekspresi buruk Yan Zilan, dia tahu bahwa kesepakatan itu tidak berjalan baik, atau bahkan sangat buruk. Wajah Shen Xiang menjadi gelap. Apa yang salah? Yan Zilan dengan ringan menggigit bibirnya, wajahnya penuh dengan keluhan, aku tidak bisa tinggal di sini lagi, aku tidak pernah berpikir bahwa hubungan antara Kaisar Bunga dan Zheng Rong akan begitu baik. Maafkan aku, buah leihun itu adalah diambil oleh Zheng Rong, dan dia tidak memberiku ramuan obat apapun. Yan Zilan sudah menitikkan air mata. Melihat wajahnya yang kuyu, Shen Xiang dengan cemas berjalan mendekat, dan suaranya menjadi dingin, kamu menolak. Itu milikmu, dan itu sangat berharga, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya, tapi, Yan Zilan memuntahkan seteguk darah. Lukanya tidak ringan. Jangan sedih, itu hanya buah. Kalau hilang, hilangkan saja. Selama kamu baik-baik saja, lain kali jangan melakukan hal bodoh. Shen Xiang menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan kelopak bunga naga giok, dan meletakkannya di mulutnya. Saat ini, bibirnya memutih, dan luka dalam yang parah. Ini salahku, aku telah berbuat salah padamu. Shen Xiang menghibur Yan Zilan, tapi hatinya dipenuhi amarah. Kaisar Bunga telah menyentuh keuntungannya, dan Yang Mulia Ganda Tao Guntur di masa depan membuatnya semakin marah. Yan Zilan sudah pingsan, dan saat ini, Long Sui berkata dengan nada serius, ada prajurit kuat yang mendekat, dan bahkan ada 2 dari mereka, tinggalkan tempat ini dulu. Chen Xiang menempatkan Yan Zilan ke dalam cincin giok tenang, dan kemudian meninggalkan ruang angkasa. Di sudut, dia melihat pasangan jangkung dan kokoh memasuki istana guntur ilahi,
diam-diam dia sangat marah di dalam hatinya. Kamu tidak hanya mencuri buah leihunku, kamu bahkan melukai Zilan. Eleve Kilian, tunggu saja. Shen Xiang mengatupkan giginya, melihat ke Divine Thunder Palace, lalu berbalik dan pergi. Ketika Eleve Kilian dan Shen Xiang menarik garis yang jelas di antara mereka memberitahu banyak ahli yang bekerja sama dengannya bahwa jika ada yang membeli bahan obat tingkat abadi dalam jumlah besar, mereka akan segera memberitahu dia detailnya. Oleh karena itu, ketika Yan Zilan berkata kepada Yang Mulia Ganda Tao Guntur bahwa dia akan menggunakan jiwa guntur untuk menukarnya, Zheng Rong segera mengirim seseorang untuk memberitahu Eleve Kilian. Ketika Eleve Kilian mengetahui bahwa itu melalui Yan Zilan, dia yakin itu adalah Chen Xiang. Dia segera memberitahu Yang Mulia Ganda Tao Guntur untuk menolaknya dan memberitahu mereka bahwa pemilik buah leihun adalah Chen Xiang, menyuruh mereka untuk menanganinya dengan hati-hati. Namun, Yang Mulia Ganda Tao Guntur ingin mendapatkan buah leihun, karena buah leihun sangat berharga, mereka berencana mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengambilnya sendiri. Yan Zilan tidak mau, tapi saat itu, buah leihun sudah ada di tangan Zheng Rong. Dia ingin merebutnya kembali, tetapi diserang oleh Yang Mulia Ganda Tao Guntur pada saat yang bersamaan. Kalian semua, bagaimana kalian menangani masalah itu? Ini masalah Yan Zilan yang menggunakan buah leihun itu untuk ditukar dengan sejumlah besar bahan obat tingkat abadi. Eleve Kilian merasa gelisah, jadi dia secara pribadi datang ke negeri abadi Guntur Ilahi. Tidak banyak. Awalnya kami berencana untuk tidak menggunakan pil untuk menukar buah leihun dan menggunakan barang lain, tapi Yan Zilan tidak mau, dan bahkan bertindak lancang di depan kami, ingin merebut kembali buah leihun dariku. Kata Zheng Rong. Zheng Rong adalah seorang wanita yang sangat tinggi dan kuat dengan tubuh yang sangat tinggi dan kokoh. Jika bukan karena tubuhnya yang kokoh, dia mungkin akan menjadi lebih cantik. Lalu kami menyerang bersama dan memukulnya dengan telapak tangan. Serangan kami sangat ringan, jadi kami tidak akan mati. Kata Zheng Rong, dia tidak merasa bersalah, dan tahu bahwa persahabatannya dengan Yan Zilan palsu. Dia hanya menyukai kemampuan Yan Zilan, dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Eleve Kilian menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah beberapa kali. Dia tahu bahwa situasinya serius. Apakah kamu pergi menemuinya nanti? Saya pergi mencarinya, ingin memberinya sejumlah kompensasi, tapi dia menghilang. Mendengar ini, Eleve Kilian tidak tahu kenapa, tapi jantungnya tiba-tiba melonjak, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apakah kamu tidak tahu bahwa buah leihun adalah milik Shen Xiang? Aku tahu, apa yang kamu takutkan. Bukankah dia hanya anak nakal? Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun di sini, meskipun aku sangat mengaguminya. Jika kita membutuhkannya, tidak akan sulit untuk menangkapnya dan menjadikannya bekerja untuk kita. Zheng Rong mencibir. Dia melihat ekspresi Eleve Kilian tidak benar, dan bertanya, ada apa? Petik 2. Tidak apa-apa, kalian harus mempersiapkan diri, aku tidak tahu kapan bencana akan menimpamu di masa depan. Setelah Eleve Kilian selesai berbicara, dia pergi, tetapi Zheng Rong tidak mengindahkan kata-katanya. Yan Zilan tidak sadarkan diri di dalam ring, tapi lukanya jauh lebih baik. Shen Xiang menuju ke istana utama negara abadi ratusan bunga dan tiba di pegunungan ratusan bunga. Dia di sini untuk mencari Nenek Eleve. Saat dia mendarat di puncak gunung, Nenek Eleve berjalan keluar dengan tongkatnya. Anak kecil, apakah kamu berselisih dengan gadisku? Kata Nenek Eleve sambil tersenyum. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dia datang untuk mencarimu. Shen Xiang bertanya, kalau tidak, bagaimana Nenek Eleve bisa tahu? Aku datang menemuinya sekali, tapi itu sudah beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia masih sama, dan tidak mendengarkan nasihatku. Gadis ini selalu sangat lancar, inilah waktunya memberinya pelajaran, semakin dalam lebih baik. Nenek Eleve menghela nafas. Apa yang membuatmu berselisih dengannya? Apakah kamu sudah menyimpan dendam mati? Tanya Nenek Eleve. Shen Xiang terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa seolah-olah pasangan muda sedang bertengkar,
dan kemudian datang untuk mengadu kepada orang yang lebih tua, dan kemudian orang yang lebih tua dengan sabar membimbing mereka. Dia bertindak terlalu jauh, karena dia, salah satu teman baikku terluka parah. Shen Xiang memberitahu Nenek Eleve tentang bagaimana Eleve Kilian menghentikannya membeli bahan obat dalam jumlah besar, menyebabkan Yan Zilan terluka oleh Yang Mulia Ganda Tao Guntur, dan bagaimana buah Leihun direnggut. Nenek Eleve mengerutkan kening. Dia memiliki pemahaman tentang kepribadian Shen Xiang, karena ketika Bai Ziqian datang menemuinya, dia juga menceritakan banyak hal tentang Shen Xiang. Menurut kepribadian Shen Xiang, masalah ini lebih serius. Apa rencanamu? Nenek Eleve bertanya. Mencuri barang-barangku, aku ingin dia mengembalikannya 10 kali lipat. Mereka melukai teman-temanku dengan parah, jadi mereka harus membayar harga yang mahal. Sedangkan untuk Eleve Kilian, aku juga tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Meskipun aku masih sangat lemah saat ini, aku akan mengingatnya dalam hatiku cepat atau lambat, aku akan memberinya pelajaran. Shen Xiang berkata dengan tenang, Nenek Eleve, kamu tidak akan membantunya berurusan denganku di masa depan, kan? Hehe, tentu saja tidak. Saya ibunya, tapi sekarang dia sudah dewasa dan tidak mendengarkan saya sama sekali. Dia harus bertanggung jawab atas semuanya, aku hanya berharap kamu tidak bertindak terlalu jauh dan memberinya pelajaran. Kata Nenek Eleve. Saya akan mengukurnya. Ngomong-ngomong, apakah ada yang datang mencarimu? Tanya Shen Xiang. Gadis kecil itu ada di sini. Dia bibit yang bagus. Aku menyuruhnya keluar untuk melakukan sesuatu, jadi dia tidak ada di sini sekarang. Nenek Eleve tersenyum ramah dan berkata, dia jauh lebih penurut daripada wanitaku, meskipun dia juga orang yang gelisah. Bai Ziqian selalu gelisah, jika tidak, dia tidak akan menggunakan racun super tua untuk membunuh orang, dan sekarang dia masih mencari racun super tua kemana-mana. Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan datang lagi ketika aku punya waktu. Shen Xiang berbalik dan hendak pergi ketika Nenek Eleve dengan cemas memanggilnya dan bertanya, bagaimana Anda berencana untuk memberi pelajaran pada gadis saya? Bagaimanapun juga Eleve Kilian adalah putrinya, jadi mustahil baginya untuk tidak khawatir. Meskipun kekuatan Shen Xiang saat ini tidak terlalu kuat, Nenek Eleve tidak sombong seperti Eleve Kilian. Dia tahu potensi Shen Xiang, dan juga tahu bahwa Shen Xiang pasti menyembunyikan banyak metode ampuh. Saat Shen Xiang hendak berbalik dan menjawab, Long Sui telah menjawab untuknya, tangkap dia. Mendengar jawaban tersebut, Nenek Eleve kaget. Shen Xiang diam-diam mengutuk Long Sui beberapa kali, lalu tertawa dan berkata, saya hanya bercanda, saya hanya berencana untuk memukulinya sampai wajahnya memar dan bengkak. Kamu anak kecil, kamu tidak sebaik yang kukira. Nenek Eleve tertawa, orang tua itu dan aku tidak ingin menantu sepertimu. Apalagi kamu sudah memiliki seorang wanita, sepertinya jumlahnya cukup banyak. Wanita seperti putrimu tidak dapat menemukan pria sejak awal, dan aku juga tidak ingin menikahinya. Namun, jika aku bisa menaklukkannya dan menjadikannya budak perempuanku, itu mungkin tempat terbaik baginya untuk berakhir. Shen Xiang tertawa. Jangan katakan itu di depannya. Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nenek Eleve tertawa dan memarahi, namun, dia juga ingin menaklukkanmu dan menjadikanmu bawahannya yang cakap. Dia ingin kamu setia padanya dan mematuhi perintahnya. Aku merasa hanya kamulah pria yang ingin dia taklukkan dalam dirinya, kehidupan. Dan kamu, juga orang pertama dalam 9 hari ini yang berani mengatakan dengan lantang bahwa kamu ingin dia menjadi budak wanitamu. Kalian berdua sangat mirip. Petik 2. Shen Xiang juga pernah mengatakan ini di depan Lizzie kecil sebelumnya. Saat ini, dia berharap Lizzie kecil akan meneruskan ini kepada Eleve Kilian, karena dia benar-benar ingin melihat bagaimana reaksi Eleve Kilian. Setelah meninggalkan pegunungan ratusan bunga, Shen Xiang telah memutuskan untuk mulai merencanakan rencana untuk menangani Eleve Kilian, namun, hal yang paling penting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa mengalahkan 2 pelindung istana ilahi dan mendapatkan barang-barang milik yang mulia surgawi penekan iblis. Setelah kembali ke istana ilahi penekan iblis di istana abadi bintang kuno,
dia membiarkan Yan Zilan keluar dan membaringkannya di tempat tidur. Saat ini, dia masih tidak sadarkan diri, dan efek bunga naga giok tidak buruk, membuatnya pulih dengan sangat cepat. Shen Xiang dengan lembut membelai wajah cantik Yan Zilan yang telah mendapatkan kembali warnanya, dan menghela nafas, "Saudari Zilan, saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya kembali." Berjalan keluar ruangan, Wong Kamtin duduk di aula dan melemparkan botol giok kepadanya. "Ini diberikan kepadamu oleh Lizzie kecil, apa yang terjadi?" Dia benar-benar memberikan pelet penyembuhan yang mahal. Satu pelet bisa dijual seharga 20 hingga 30 juta kristal spiritual. Jumlahnya cukup banyak, lebih dari 100 juta. Petik 2. Shen Xiang membuka botol giok, dan setelah mencium aroma pil, dia segera menutupnya. Pil penyembuhan level 3, Biyuan Dan. Di masa lalu, jumlahnya 50 hingga 60 juta kristal spiritual per pelet, dan itu sangat berguna untuk Raja Abadi tahap akhir. Su Meiyao berkata, "Sepertinya Kaisar Bunga juga tahu bahwa situasinya serius." Su Meiyao dan LV Kilian sama-sama pernah dirawat oleh LV Kilian sebelumnya, jadi dia tidak ingin Shen Xiang menjadi musuhnya dari lubuk hatinya, namun, mereka juga memahami situasi saat ini, sehingga mereka tidak dapat memberikan pendapat apapun, dan hanya dapat membiarkan Shen Xiang menanganinya dengan caranya sendiri. "Kembalikan padanya." Shen Xiang berkata, "Tuan, kembalikan ini ke Lizzie kecil, dia berada di istana surgawi penekan iblis di istana ratusan bunga." Bocah yang selalu memanfaatkan orang lain, sebenarnya ingin membalas hal semacam ini. Wong Kamtin berkata dengan kaget, "Apakah kamu marah? Ini pertama kalinya aku melihat anak yang begitu kekanak-kanakan, jantung." Petik 2. Wong Kamtin tertawa dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Ini bernilai banyak kristal spiritual. Aku sudah memikirkannya baik-baik, itu sebabnya aku dibeli olehnya." Shen Xiang mendengus, dia memiliki tulang punggung.